Satu Kompi Pasukan OPM Pimpinan Lumbuk Telenggen dipukul mundur pasukan rahasia TNI dalam operasi senyap di Distrik Jila Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam operasi yang berujung baku tembak itu, seorang terduga komandan OPM andalan dari kelompok Numbuk Telenggen gugur. Sementara anak buahnya yang berjumlah satu kompi itu kabur dipukul mundur pasukan TNI. Menurut informasi, operasi militer ini langsung menyerang jantung pertahanan markas Jila yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI gabungan dari Satgas 611 Mula Warman, Kodim 1710 dan aparat gabungan lainnya. Namun belum ada konfirmasi terkait jumlah personal dan pasukan TNI. Namun, berdasarkan informasi, operasi bermula adanya pergerakan kelompok OPM dari pihak Numbuk Telenggen. Maka pada Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 dilakukan operasi hingga 1-2 November tahun 2025. Saat pembersihan, ditemukan seorang pria terduga komandan lapangan OPM meninggal. Selanjutnya Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, masyarakat setempat berkumpul di depan pos Koramil tahun 1710-05 Jila dan menyampaikan jenazah komandan OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru. Terkait identitas anggota OPM belum diketahui secara lengkap dan belum ada klarifikasi dari pihak TNI. Namun, perwakilan warga 10 kampung dari Distrik Jila menemui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama perwakilan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Mimika terkait penembakan di wilayah Jila. Perwakilan warga, Otto Sunme, meminta pimpinan DPRK bersama Pemkab Mimika segera melihat kondisi keamanan dan meminta TNI yakni Dandim 1710 Mimika menarik pasukan dari Distrik Jila karena membuat warga takut dan memicu baku tembak. Menanggapi ini, PIT Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau mengatakan bahwa aspirasi warga 10 kampung di Jila akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni yang hadir mewakili Dandim Letkol In Slamet Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan kami tampung dan sampaikan ke komando atas. Untuk penempatan, khususnya dari TNI, itu adalah wewenang komando atas. Jadi apa nanti hasil keputusan dan aspirasi kami sampaikan ke komando atas, tegasnya. Pasukan rahasia TNI guncang markas OPM Jila, Komandan OPM Pimpinan Numbuk Telenggen tumbang. Satu Kompi Pasukan OPM Pimpinan Numbuk Telenggen dipukul mundur pasukan rahasia TNI dalam operasi senyap di Distrik Jila Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam operasi yang berujung baku tembak itu, seorang terduga komandan OPM andalan dari kelompok Numbuk Telenggen gugur. Sementara anak buahnya yang berjumlah satu kompi itu kabur dipukul mundur pasukan TNI. Menurut informasi, operasi militer ini langsung menyerang jantung pertahanan markas Jila yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI gabungan dari Satgas 611 Mula Warman, Kodim 1710 dan aparat gabungan lainnya. Namun belum ada konfirmasi terkait jumlah personal dan pasukan TNI. Namun, berdasarkan informasi, operasi bermula adanya pergerakan kelompok OPM dari pihak Numbuk Telenggen. Maka pada Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 dilakukan operasi hingga 1-2 November tahun 2025. Saat pembersihan, ditemukan seorang pria terduga komandan lapangan OPM meninggal. Selanjutnya Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, masyarakat setempat berkumpul di depan pos Koramil tahun 1710-05 Jila dan menyampaikan jenazah komandan OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru. Terkait identitas anggota OPM belum diketahui secara lengkap dan belum ada klarifikasi dari pihak TNI. Namun, perwakilan warga 10 kampung dari Distrik Jila menemui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama perwakilan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Mimika terkait penembakan di wilayah Jila. Perwakilan warga, Otto Sunme, meminta pimpinan DPRK bersama Pemkab Mimika segera melihat kondisi keamanan dan meminta TNI yakni Dandim
1710 Mimika menarik pasukan dari distrik Jila karena membuat warga takut dan memicu baku tembak. Menanggapi ini, PIT Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyao mengatakan bahwa aspirasi warga 10 kampung di Jila akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni yang hadir mewakili Dandim Letkol In Slamet Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan kami tampung dan sampaikan ke komando atas. Untuk penempatan, khususnya dari TNI, itu adalah wewenang komando atas. Jadi apa nanti hasil keputusan dan aspirasi kami sampaikan ke komando atas, tegasnya. Terdesak, baku tembak di Kaliteh pecah, pasukan elit serbu markas LQ Skobak. Baku tembak sengit kembali pecah di kawasan Kaliteh, DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan. Pertempuran berlangsung selama 2 hari berturut-turut sejak Jumat hingga Senin, tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November tahun 2025. Pasukan gabungan TNI Polri melancarkan operasi besar menembus jantung pertahanan OPM Yahukimo yang dipimpin Brigjen LQ Skobak dan Mayor Kopitua Heluka. Operasi dilakukan sejak dini hari dengan dukungan kendaraan taktis Raider, drone pengintai, dan senjata berat standar tempur. Juru bicara TPN OPM, Sebi Sambom, mengklaim pasukannya berhasil menembak 5 anggota TNI dan 1 anggota Polri dalam baku tembak di Kaliteh. Ia menyebut pasukan OPM membiarkan militer Indonesia masuk lebih dalam sebelum melancarkan penyergapan di lembah pegunungan tersebut. Namun, versi berbeda disampaikan aparat. Kasatgas Humas Damai Cartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa tidak ada korban dari pihak aparat. Ia menyebut korban yang jatuh adalah warga sipil, termasuk pendulang emas yang menjadi sasaran teror OPM. Patroli dan pengejaran masih dilakukan di area DKI dan sekitarnya. 4 kompi OPM berhasil dipukul mundur pasukan gabungan Brimob dan infanteri, ujar Yusuf. Sumber militer di lapangan menyebut, kontak senjata di Kaliteh menjadi salah satu baku tembak terbesar sepanjang tahun 2025. Sementara itu, kondisi OPM di Yahukimo dilaporkan mulai melemah, kekurangan logistik dan kehilangan banyak posisi strategis akibat pengepungan berlapis. Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya, Karel Tipagau Minggu tanggal 2 November tahun 2025 menebar ancaman kepada warga sipil, aparat TNI Polri. Ia menyatakan, kepergian Undius Kogoya tidak melemahkan tekad OPM Intan Jaya, justru makin membara. Bahkan, Enos Tipagau akan mempertahankan posisi dan melanjutkan tugas dan menebar ancaman. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap, jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding, kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar.
Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya, Karel Tipagau Minggu tanggal 2 November tahun 2025 menebar ancaman kepada warga sipil, aparat TNI Polri. Ia menyatakan, kepergian Undius Kogoya tidak melemahkan tekad OPM Intan Jaya, justru makin membara. Bahkan, Enos Tipagau akan mempertahankan posisi dan melanjutkan tugas dan menebar ancaman. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Engganengga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Baku tembak selama 2 hari kembali pecah di kawasan Kalitah Yahukimo. OPM mengklaim, TNI Polri menyerbu dengan kekuatan penuh ke jantung pertahanan markas OPM di Yahukimo sejak Jumat 31 Oktober hingga Senin 1 November tahun 2025. Serbuan militer dilengkapi dengan 5 kendaraan taktis Elite Rider, bazooka, drone, granat dan senjata lengkap standar TNI Polri di Jalan Gunung, Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan. TPNPB telah berhasil menembak 5 anggota TNI dan 1 anggota Polri, ujar jubir TPNPB OPM Sebi. Dikutip pada 4 November tahun 2025. Menurut Sebi, Kodap 16, Yahukimo di bawah pimpinan Brigjen Elkius Kobat dan Komandan Operasi Mayor Kopitua Haluka menghadapi serangan TNI Polri yang mengerahkan personil dengan kekuatan penuh menuju Jalan Gunung pada pukul 4 sampai di Kali Teh tepat pukul 5 pagi. Sebi mengklaim, OPM berhasil mengepung pasukan TNI yang mereka biarkan masuk di Kali Teh. Akibatnya, militer Indonesia tidak bisa balik ke kota dan telah melakukan baku tembak dengan pasukan TPNPB, bebernya. Menurut dia, baku tembak mulai dilakukan sejak pukul 5 WIB sampai dengan pukul 15 sore. Dalam kejadian ini, OPM mengklaim menembak 5 orang anggota militer Indonesia. 1 orang pertama ditembak di atas mobil patroli, dan 4 orang lainnya terkena saat baku tembak. OPM terdiri dari 3 batalion kompi, yakni Batalion HSSI dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobulim bersama pasukannya.
serta Komandan Lapangan Sisibia Kempes Matuan. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busupla. Namun informasi dari pihak TNI, tak ada korban. Semuanya merupakan warga sipil termasuk pendulang amas. TNI juga menyatakan, OPM Yahukimo melakukan teror kecil di pusat kota dan sejauh ini, sudah 5 warga sipil menjadi korban. 4 mengalami luka dan 1 korban meninggal. Dalam baku tembak tersebut, OPM Yahukimo yang terdiri dari 5 kompil, berhasil dipukul mundur para petembak jitu dari Brimob dan Infanteri. Kasatgas Humas Damai Kartans Kombes Pol Yusuf Sutrijo mengatakan, aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran dan memukul mundur 4 kompi. Pasukan OPM Yahukimo terus lakukan patroli dan mengejar para pelaku kejahatan di kawasan Dakai dan sekitarnya di Yahukimo. Jelasnya, 1 kompi pasukan OPM pimpinan Lumbuk Telenggen dipukul mundur pasukan rahasia TNI dalam operasi senyap di distrik Jila Kabupaten Mimika Papua Pegunungan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam operasi yang berujung baku tembak itu, seorang terduga komandan OPM andalan dari kelompok Lumbuk Telenggen gugur. Sementara anak buahnya yang berjumlah 1 kompi itu kabur dipukul mundur pasukan TNI. Menurut informasi operasi militer ini langsung menyerang jantung pertahanan markas Jila yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI gabungan dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 dan aparat gabungan lainnya. Namun belum ada konfirmasi terkait jumlah personal dan pasukan TNI. Namun, berdasarkan informasi, operasi bermula adanya pergerakan kelompok OPM dari pihak Lumbuk Telenggen. Maka pada Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 dilakukan operasi hingga 1-2 November tahun 2025. Saat pembersihan, ditemukan seorang pria terduga komandan lapangan OPM meninggal. Selanjutnya Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, masyarakat setempat berkumpul di depan pos Koramil tahun 1710-05 Jila dan menyampaikan jenazah komandan OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru. Terkait identitas anggota OPM belum diketahui secara lengkap dan belum ada klarifikasi dari pihak TNI. Namun, perwakilan warga 10 kampung dari distrik Jila menemui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama perwakilan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Mimika terkait penembakan di wilayah Jila. Perwakilan warga, Oto Sunme, meminta pimpinan DPRK bersama Pemkab Mimika segera melihat kondisi keamanan dan meminta TNI yakni Dandim 1710 Mimika menarik pasukan dari distrik Jila karena membuat warga takut dan memicu baku tembak. Menanggapi ini, PIT Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau mengatakan bahwa aspirasi warga 10 kampung di Jila akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni yang hadir mewakili Dandim Letkol In Slamet Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan kami tampung dan sampaikan ke komando atas. Untuk penempatan, khususnya dari TNI, itu adalah wewenang komando atas. Jadi apa nanti hasil keputusan dan aspirasi kami sampaikan ke komando atas, tegasnya. Pasukan rahasia TNI guncang markas OPM Jila, Komandan OPM pimpinan Lumbuk Telenggen tumbang. 1 kompi pasukan OPM pimpinan Lumbuk Telenggen dipukul mundur pasukan rahasia TNI dalam operasi senyap di distrik Jila Kabupaten Mimika Papua Pegunungan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam operasi yang berujung baku tembak itu, seorang terduga komandan OPM andalan dari kelompok Lumbuk Telenggen gugur. Sementara anak buahnya yang berjumlah 1 kompi itu kabur dipukul mundur pasukan TNI. Menurut informasi operasi militer ini langsung menyerang jantung pertahanan markas Jila yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI gabungan dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 dan aparat gabungan lainnya. Namun belum ada konfirmasi terkait jumlah personal dan pasukan TNI. Namun, berdasarkan informasi, operasi bermula adanya pergerakan kelompok OPM dari pihak Lumbuk Telenggen. Maka pada Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 dilakukan operasi hingga 1-2 November tahun 2025. Saat pembersihan, ditemukan seorang pria terduga komandan lapangan OPM meninggal.
Selanjutnya Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, masyarakat setempat berkumpul di depan pos Koramil tahun 1710-05 Jila dan menyampaikan jenazah Komandan OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru. Terkait identitas anggota OPM belum diketahui secara lengkap dan belum ada klarifikasi dari pihak TNI. Namun, perwakilan warga 10 kampung dari distrik Jila menemui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama perwakilan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Mimika terkait penembakan di wilayah Jila. Perwakilan warga, Otto Sunme, meminta pimpinan DPRK bersama Pemkab Mimika segera melihat kondisi keamanan dan meminta TNI yakni Dandim 1710 Mimika menarik pasukan dari distrik Jila karena membuat warga takut dan memicu baku tembak. Menanggapi ini, PIT Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau mengatakan bahwa aspirasi warga 10 kampung di Jila akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni yang hadir mewakili Dandim Letkol In Slamet Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan kami tampung dan sampaikan ke komando atas. Untuk penempatan, khususnya dari TNI, itu adalah wewenang komando atas. Jadi apa nanti hasil keputusan dan aspirasi kami sampaikan ke komando atas, tegasnya. Terdesak, baku tembak di Kaliteh pecah, pasukan elit serbu markas LQ Skobak. Baku tembak sengit kembali pecah di kawasan Kaliteh, DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan. Pertempuran berlangsung selama 2 hari berturut-turut sejak Jumat hingga Senin, tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November tahun 2025. Pasukan gabungan TNI Polri melancarkan operasi besar menembus jantung pertahanan OPM Yahukimo yang dipimpin Brigjen LQ Skobak dan Mayor Kopitua Heluka. Operasi dilakukan sejak dini hari dengan dukungan kendaraan taktis Raider, drone pengintai, dan senjata berat standar tempur. Juru bicara TPN OPM, Sebi Sambom, mengklaim pasukannya berhasil menembak 5 anggota TNI dan 1 anggota Polri dalam baku tembak di Kaliteh. Ia menyebut pasukan OPM membiarkan militer Indonesia masuk lebih dalam sebelum melancarkan penyergapan di lembah pegunungan tersebut. Namun, versi berbeda disampaikan aparat. Kasatgas Humas Damai Cartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa tidak ada korban dari pihak aparat. Ia menyebut korban yang jatuh adalah warga sipil, termasuk pendulang emas yang menjadi sasaran teror OPM. Patroli dan pengejaran masih dilakukan di area DKI dan sekitarnya. 4 kompi OPM berhasil dipukul mundur pasukan gabungan Brimob dan infanteri, ujar Yusuf. Sumber militer di lapangan menyebut, kontak senjata di Kaliteh menjadi salah satu baku tembak terbesar sepanjang tahun 2025. Sementara itu, kondisi OPM di Yahukimo dilaporkan mulai melemah, kekurangan logistik dan kehilangan banyak posisi strategis akibat pengepungan berlapis. Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya, Karel Tipagau Minggu tanggal 2 November tahun 2025 menebar ancaman kepada warga sipil, aparat TNI Polri. Ia menyatakan, kepergian Undius Kogoya tidak melemahkan tekad OPM Intan Jaya, justru makin membara. Bahkan, Enos Tipagau akan mempertahankan posisi dan melanjutkan tugas dan menebar ancaman. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap, jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjang sana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtas Li PNG Mobile
Yunif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten In Sugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya, Karel Tipagau Minggu tanggal 2 November tahun 2025 menebar ancaman kepada warga sipil, aparat TNI Polri. Ia menyatakan, kepergian Undius Kogoya tidak melemahkan tekad OPM Intan Jaya, justru makin membara. Bahkan, Enos Tipagau akan mempertahankan posisi dan melanjutkan tugas dan menebar ancaman. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasri PNG Mobile Yunif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten In Sugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Baku tembak selama 2 hari kembali pecah di kawasan Kalitah Yahukimo. OPM mengklaim, TNI Polri menyerbu dengan kekuatan penuh ke jantung pertahanan markas OPM di Yahukimo sejak Jumat 31 Oktober hingga Senin 1 November tahun 2025. Serbuan militer dilengkapi dengan 5 kendaraan taktis Elite Rider, bazooka, drone, granat dan senjata lengkap standar TNI Polri di Jalan Gunung Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan. TPNPB telah berhasil menembak 5 anggota TNI dan 1 anggota Polri, ujar jubir TPNPB OPM Sebi, dikutip pada 4 November tahun 2025. Menurut Sebi, Kodap 16, Yahukimo di bawah pimpinan Brigjen Elvius Kobat dan Komandan Operasi Mayor Kopitua Haluka menghadapi serangan TNI Polri yang mengerahkan personil dengan
kekuatan penuh menuju jalan gunung pada pukul 4 sampai di Kali Teh tepat pukul 5 pagi. Sebbi mengklaim, OPM berhasil mengepung pasukan TNI yang mereka biarkan masuk di Kali Teh. Akibatnya, militer Indonesia tidak bisa balik ke kota dan telah melakukan baku tembak dengan pasukan TPNPB. Bebernya, menurut Dian, baku tembak mulai dilakukan sejak pukul 5 WIB sampai dengan pukul 15 sore. Dalam kejadian ini, OPM mengklaim menembak 5 orang anggota militer Indonesia. 1 orang pertama ditembak di atas mobil patroli, dan 4 orang lainnya terkena saat baku tembak. OPM terdiri dari 3 batalion kompi, yakni Batalion HSSI dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobulim bersama pasukannya, serta Komandan Lapangan Sisibia Kempes Matuan. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busupla. Namun informasi dari pihak TNI, tak ada korban. Semuanya merupakan warga sipil termasuk pendulang amas. TNI juga menyatakan, OPM Yahukimo melakukan teror kecil di pusat kota dan sejauh ini, sudah 5 warga sipil menjadi korban. 4 mengalami luka dan 1 korban meninggal dalam baku tembak tersebut. OPM Yahukimo yang terdiri dari 5 kompil berhasil dipukul mundur para petembak jitu dari Brimob dan Infanteri. Kasatgas Humas Damai Kartans Kombes Pol Yusuf Sutijo mengatakan, aparat gabungan TNI Polri terus melakukan pengejaran dan memukul mundur 4 kompi. Pasukan OPM Yahukimo terus lakukan patroli dan mengejar para pelaku kejahatan di kawasan Dakai dan sekitarnya di Yahukimo. Jelasnya, 1 kompi pasukan OPM pimpinan Lumbuk Telenggen dipukul mundur pasukan rahasia TNI dalam operasi senyap di distrik Jila Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam operasi yang berujung baku tembak itu, seorang terduga komandan OPM andalan dari kelompok Lumbuk Telenggen gugur. Sementara anak buahnya yang berjumlah 1 kompi itu kabur dipukul mundur pasukan TNI. Menurut informasi, operasi militer ini langsung menyerang jantung pertahanan markas Jila yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI gabungan dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 dan aparat gabungan lainnya. Namun belum ada konfirmasi terkait jumlah personal dan pasukan TNI. Namun, berdasarkan informasi, operasi bermula adanya pergerakan kelompok OPM dari pihak Lumbuk Telenggen. Maka pada Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 dilakukan operasi hingga 1-2 November tahun 2025. Saat pembersihan, ditemukan seorang pria terduga komandan lapangan OPM meninggal. Selanjutnya Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, masyarakat setempat berkumpul di depan pos Koramil tahun 1710-05 Jila dan menyampaikan jenazah komandan OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru. Terkait identitas anggota OPM belum diketahui secara lengkap dan belum ada klarifikasi dari pihak TNI. Namun, perwakilan warga 10 kampung dari distrik Jila menemui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama perwakilan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Mimika terkait penembakan di wilayah Jila. Perwakilan warga, Oto Sunme, meminta pimpinan DPRK bersama Pemkab Mimika segera melihat kondisi keamanan dan meminta TNI yakni Dandim 1710 Mimika menarik pasukan dari distrik Jila karena membuat warga takut dan memicu baku tembak. Menanggapi ini, PIT Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau mengatakan bahwa aspirasi warga 10 kampung di Jila akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni yang hadir mewakili Dandim Letkol In Slamet Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan kami tampung dan sampaikan ke komando atas. Untuk penempatan, khususnya dari TNI, itu adalah wewenang komando atas. Jadi apa nanti hasil keputusan dan aspirasi kami sampaikan ke komando atas, tegasnya. Pasukan rahasia TNI guncang markas OPM Jila, Komandan OPM pimpinan Lumbuk Telenggen tumbang. 1 kompi pasukan OPM pimpinan Lumbuk Telenggen dipukul mundur pasukan rahasia TNI dalam operasi senyap di distrik Jila Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan, tanggal 2 Oktober tahun 2025. Dalam operasi
operasi yang berujung baku tembak itu, seorang terduga komandan OPM andalan dari kelompok Numbuk Telenggen gugur. Sementara anak buahnya yang berjumlah 1 kompi itu kabur dipukul mundur pasukan TNI. Menurut informasi, operasi militer ini langsung menyerang jantung pertahanan markas Jila yang dilakukan oleh Satuan Tugas TNI gabungan dari Satgas 611 Mula Warman, Kodim 1710 dan aparat gabungan lainnya. Namun belum ada konfirmasi terkait jumlah personal dan pasukan TNI. Namun, berdasarkan informasi, operasi bermula adanya pergerakan kelompok OPM dari pihak Numbuk Telenggen. Maka pada Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025 dilakukan operasi hingga 1-2 November tahun 2025. Saat pembersihan, ditemukan seorang pria terduga komandan lapangan OPM meninggal. Selanjutnya Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, masyarakat setempat berkumpul di depan pos Koramil tahun 1710-05 Jila dan menyampaikan jenazah komandan OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru. Terkait identitas anggota OPM belum diketahui secara lengkap dan belum ada klarifikasi dari pihak TNI. Namun, perwakilan warga 10 kampung dari distrik Jila menemui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama perwakilan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Mimika terkait penembakan di wilayah Jila. Perwakilan warga, Oto Sunme, meminta pimpinan DPRK bersama Pemkab Mimika segera melihat kondisi keamanan dan meminta TNI yakni Dandim 1710 Mimika menarik pasukan dari distrik Jila karena membuat warga takut dan memicu baku tembak. Menanggapi ini, PIT Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau mengatakan bahwa aspirasi warga 10 kampung di Jila akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni yang hadir mewakili Dandim Letkol In Slamet Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu akan kami tampung dan sampaikan ke komando atas. Untuk penempatan, khususnya dari TNI, itu adalah wewenang komando atas. Jadi apa nanti hasil keputusan dan aspirasi kami sampaikan ke komando atas, tegasnya. Terdesak, baku tembak di Kaliteh pecah, pasukan elit serbu markas LQ Skobak. Baku tembak sengit kembali pecah di kawasan Kaliteh, DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan. Pertempuran berlangsung selama 2 hari berturut-turut sejak Jumat hingga Senin, tanggal 31 Oktober sampai tanggal 1 November tahun 2025. Pasukan gabungan TNI Polri melancarkan operasi besar menembus jantung pertahanan OPM Yahukimo yang dipimpin Brigjen LQ Skobak dan Mayor Kopitua Heluka. Operasi dilakukan sejak dini hari dengan dukungan kendaraan taktis Raider, drone pengintai, dan senjata berat standar tempur. Juru bicara TPN OPM, Sebi Sambom, mengklaim pasukannya berhasil menembak 5 anggota TNI dan 1 anggota Polri dalam baku tembak di Kaliteh. Ia menyebut pasukan OPM membiarkan militer Indonesia masuk lebih dalam sebelum melancarkan penyergapan di lembah pegunungan tersebut. Namun, versi berbeda disampaikan aparat. Kasatgas Humas Damai Cartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa tidak ada korban dari pihak aparat. Ia menyebut korban yang jatuh adalah warga sipil, termasuk pendulang emas yang menjadi sasaran teror OPM. Patroli dan pengejaran masih dilakukan di area DKI dan sekitarnya. 4 kompi OPM berhasil dipukul mundur pasukan gabungan Brimob dan infanteri, ujar Yusuf. Sumber militer di lapangan menyebut, kontak senjata di Kaliteh menjadi salah satu baku tembak terbesar sepanjang tahun 2025. Sementara itu, kondisi OPM di Yahukimo dilaporkan mulai melemah, kekurangan logistik dan kehilangan banyak posisi strategis akibat pengepungan berlapis. Komandan Operasi KODAP 8 Intan Jaya, Karel Tipagau Minggu tanggal 2 November tahun 2025 menebar ancaman kepada warga sipil, aparat TNI Polri. Ia menyatakan, kepergian Undius Kogoya tidak melemahkan tekad OPM Intan Jaya, justru makin membara. Bahkan, Enos Tipagau akan mempertahankan posisi dan melanjutkan tugas dan menebar ancaman. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap, jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI
telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini ke